Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sandi Reza Firgiawan. Di video kali ini saya mau ngobrol santai tentang salah satu materi di mata kuliah dasar pemrograman, yaitu struktur dan strukturisasi program. Materi ini kelihatannya teoritis banget, tapi sebenarnya penting banget buat kita yang belajar coding, apalagi buat pemula. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Dalam pemrograman, struktur program itu bisa dibilang cara kita menyusun perintah supaya alurnya rapi dan gampang dipahami. Ini juga dibahas yang namanya dengan spaghetti code. Spaghetti code itu istilah buat program yang logikanya ruwet, loncat-loncat, bikin pusing pas dibaca. Kalau program udah jadi spaghetti code, biasanya susah dibaca, susah diperbaiki. Orang lain pun, bahkan diri kita sendiri bahkan bisa bingung pas lagi buka kodenya lagi. Ibarat mie spaghetti yang kusut, mau ngelurusinnya juga ribet. Nah, biar program kita nggak jadi spaghetti code, ada 3 struktur dasar yang harus kita pahami. Yang pertama ada sequence. Sequence ini simple banget. Artinya perintah dijalankan berurutan dari atas sampai bawah. Misalnya pertama nyalain laptop, kedua buka aplikasi, yang ketiga ngetik code. Ya, semuanya jalan sesuai urutan, nggak ada yang lompat-lompat. Struktur kedua namanya adalah selection. Nah, di sini program harus mengambil keputusan, biasanya pakai if atau select case. Misalnya kalau nilai lebih dari 75, yaitu lulus. Kalau kurang dari itu, ya belum lulus. Jadi program itu mikir dulu sebelum jalan. Yang ketiga adalah loop atau pengulangan. Loop ini dipakai kalau kita mau ngulang suatu proses berkali-kali. Misalnya ngulang belajar sampai paham, atau ngitung data satu persatu. Selama kondisinya masih terpenuhi, perintahnya bakalan terus diulang. Di dunia nyata, struktur-struktur ini jarang dipakai sendirian. Biasanya tuh digabung-gabung atau disebut dengan nested struktur. Contohnya di dalam loop ada selection, atau di dalam selection ada beberapa sequence. Kalau disusun dengan rapi, programnya akan jadi kuat dan fleksibel. Tapi kalau salah-salah, ya balik lagi jadi spaghetti code. Strukturisasi program itu intinya nyusun code biar rapi dan sesuai kebutuhan. Di modul sesi ke-9 juga dibahas tentang input dasar atau priming input. Input ini penting banget karena menentukan alur awal program. Kalau inputnya nggak jelas, program bisa aja jalan, tapi hasilnya nggak akan sesuai yang kita mau. Terus kenapa sih kita harus ribet mikirin struktur? Karena program yang terstruktur itu lebih gampang dibaca, lebih kelihatan profesional, lebih efisien, dan mudah juga untuk diperbaiki. Terus gampang dipecah jadi modul-modul kecil. Modularisasi ini penting banget kalau programnya makin besar. Jadi kesimpulannya, struktur dan strukturisasi program itu dasar penting banget dalam pemrograman. Dengan memahami sequence, selection, dan loop, kita bisa bikin program yang rapi, jelas, dan mudah dikembangkan. Mungkin itu aja sih, semoga penjelasan santai ini bisa membantu teman-teman lebih paham. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.